Yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri 2 Rantau Kijang, yang kami hormati rekan-rekan Dewan Guru, staf serta penjaga keamanan. Pertama dan yang paling utama, mari kita menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmatnya kita dapat berbahagia bersama. Mudah-mudahan dengan nikmatnya kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Kemudian salawat dan salam tak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala PT SD Negeri 2 Rantau Kijang, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4.9 oleh saya Hadianto, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pringsewu, Wajar Praktek Ibu Siti Zubaidah MPD, dan fasilitator Bapak Fahmi Indra. Penerapan budaya positif di sekolah. Salam dari salam, malah kita saling agungkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat serta semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita berharap syafaat beliau selalu untuk kita semua selaku umatnya di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri 2 Rantau Kijang, yang kami hormati Bapak Komite UPT SD Negeri 2 Rantau Kijang, Bapak Ibu Dewan Guru, serta anak-anak sekalian yang Bapak sayangi. Pertama-tama mari kita menyanyikan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul bermain bersama dalam rangka aksi nyata modul 1.4A.9 oleh saya Hadianto, CGP Angkatan 7 UPT SD Negeri 2 Rantau Kijang Kabupaten Pringsewu, Wajar Praktek Ibu Siti Zubaidah MPD, dan fasilitator Bapak Fahmi Indra. Salam dari salam, tak lupa juga kita saling agungkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan syafaat beliau selalu bersama kita di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, hari ini kita akan mengenalkan penerapan budaya positif di sekolah. Next, Pak. Membuat kelas impian dan keyakinan kelas di UPT SD Negeri 2 Rantau Kijang. Kemudian lanjut kita ke aksi nyata. Yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anak sekalian, hari ini kita akan bersama mengenal untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah itu. Kemudian diharapkan dapat menumbuhkan budaya positif sekolah dengan memberikan keyakinan nilai-nilai kebajikan pada murid kita. Yang berikutnya adalah menciptakan kedisiplinan. Jadi tujuannya adalah menciptakan kedisiplinan, menciptakan murid yang memiliki karakter disiplin yang baik. Next, tolak ukur keberhasilan. Jadi dalam modul 1.4 ini tolak ukur keberhasilannya pertama adalah wali kelas dan murid dapat meyakini keyakinan kelas akan tercapai dengan kesepakatan bersama. Kemudian yang berikutnya, murid meyakini bersama dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian langkah-langkah persiapan tindakan. Yang pertama, saya telah meminta izin kepada kepala sekolah dalam rangka persiapan untuk mempresentasikan penerapan budaya positif di sekolah bersama teman-teman sejawat, kemudian anak-anak yang saya cintai, kemudian berkolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk melakukan diseminasi pada hari ini tentang pemahaman materi budaya positif, yakni keyakinan dan segitiga restitusi. Kemudian yang berikutnya mengajak rekan guru untuk memahami materi kita hari ini dan menerapkannya di sekolah. Yang berikutnya memantau langsung pelaksanaan di sekolah, mengevaluasi keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi saya memiliki
kebijakan nantinya untuk langsung memantau teman-teman guru, kemudian mengevaluasi tentang keyakinan yang telah kita buat dan kita sepakati bersama. Adapun dukungan pelaksanaan kegiatan sehari ini, yang pertama adalah dari dukungan komunitas sekolah. Hari ini telah hadir bersama kita Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Komite, rekan-rekan dewan guru, dan murid-murid yang hari ini sudah hadir bersama kita. Kemudian yang berikutnya yakni dukungan sarana dan prasarana yang ada di sekolah guna mendukung tercapainya budaya positif di sekolah. Ya. Kemudian yang berikutnya dukungan dari orang tua wali murid yang selalu berkolaborasi. Jadi saya melalui kegiatan ini sudah membuat grup di kelas, ya, grup online, sehingga setiap permasalahan yang terjadi di kelas sudah kita bahas bersama dalam grup tersebut. Kemudian yang berikutnya yang terakhir yakni dukungan alam atau lingkungan sekolah. Ini merupakan sarana yang paling penting karena ini dapat mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang Bapak cintai, yang berikutnya yakni aksi nyata menularkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin budaya positif, ya. Budaya positif, ya, yakni adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Yang pertama, berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Adapun tujuan dari budaya positif sekolah adalah yang pertama, terwujudnya peningkatan hasil belajar siswa. Nah, ini tentunya dengan budaya positif nantinya diharapkan hasil belajar murid-murid kita ini makin tinggi, ya. Kemudian yang berikutnya terciptanya kepuasan kerja bagi kita Bapak Ibu Dewan Guru. Kita mengajar memiliki tingkat kepuasan karena keberhasilan kita di kelas dalam mendidik murid-murid kita. Kemudian yang ketiga, terwujudnya produktivitas kerja. Di antaranya adalah terciptanya kedisiplinan kerja, ya, para guru-guru, sehingga dalam mendidik murid-murid di kelas sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh pemerintah. Berikutnya Bapak Ibu Guru, kita akan lanjutkan aksi nyata dari menularkan budaya positif di sekolah kita tentunya. Disiplin budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berorientasi atau berpihak pada murid. Tujuannya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat serta bertanggung jawab. Kemudian tujuan kita tentang budaya positif di sekolah ini nantinya, yakni pertama, terwujudnya peningkatan hasil belajar siswa. Kemudian yang berikutnya, terciptanya kepuasan kerja. Kemudian yang ketiga, terwujudnya produktivitas kerja. Yang keempat, terarahnya perilaku warga sekolah untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar siswa. Kemudian yang keempat, terciptanya kerja tim warga sekolah yang kompak. Kemudian yang kelima, tersaringnya budaya luar dengan baik. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Yang selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, atau disebut juga dengan segitiga restitusi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang pertama ini merupakan tingkatan motivasi perilaku yang paling rendah. Karena murid akan bertanya apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, penghargaan atau imbalan dari orang lain. Motivasi ini tentunya lebih baik setingkat daripada yang pertama, yakni murid akan berperilaku agar mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi ini tentunya
akan bertanya menjadi seperti apa jika saya melakukannya. Yang berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman ini cenderung menyakitkan, kemudian murid merasa tidak nyaman, kemudian bersifat memaksakan kehendak, murid jadi penakut, kemudian murid merasa rendah diri, murid cenderung tidak terbuka atau close minded. Kemudian yang berikutnya, penghargaan sangat tidak efektif dalam jangka waktu yang panjang, kemudian murid menjadi tidak kreatif, kemudian melemahkan hubungan antara guru dan murid tersebut, kemudian menimbulkan rasa iri dan persaingan yang tidak sehat di antara murid tersebut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi ini yang pertama ciri-cirinya adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian murid nantinya akan menghormati aturan-aturan yang sudah dibuat. Kemudian yang selanjutnya, waktu untuk merenungi kesalahan akan hilang. Kemudian untuk restitusi, fokus pada pemecahan permasalahan dalam jangka panjang. Kemudian murid bertanggung jawab pada perilakunya. Yang selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid sangat semangat memperbaiki dirinya. Kemudian murid memegang kontrol atas dirinya. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah melemahkan hubungan. Konsep disiplin pendekatan restitusi ini yakni adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat oleh Gossen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dialaminya. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, yaitu Charleston Gossen 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah murid tersebut melakukan atau berbuat kesalahan tentunya. Ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi ini bukan cara untuk menebus kesalahan, namun murid nanti diajarkan untuk bagaimana belajar dari kesalahannya. Kemudian yang berikutnya, restitusi ini memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan ini, jika terjadi kesalahan, maka si murid akan memperbaiki kesalahan tersebut dan memperbaiki hubungannya antara teman dengan teman, kemudian murid dengan gurunya, seperti itu. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi ini kita kenalkan kepada murid agar murid tersebut merasa dirinya memiliki suatu tawaran, bukan paksaan dari dirinya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri murid kita. Jadi murid melihat apa kesalahan yang telah diperbuat, kemudian murid tersebut bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian yang berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling bijak. Jadi restitusi ini merupakan cara yang paling bijak yang digunakan pada murid sehingga murid menjadi close minded atau menjadi terbuka, dapat menceritakan segala permasalahannya kepada wali kelas atau dewan guru yang lainnya. Kemudian restitusi ini fokus pada karakter murid kita, bukan pada tindakannya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, maka murid tersebut akan memperbaiki dirinya sehingga terbentuk karakter yang kuat, menjadi karakter yang baik tentunya untuk membentuk nilai-nilai budaya positif. Kemudian restitusi ini juga menguatkan. Jadi murid yang telah melakukan kesalahan, kita berikan penguatan agar ini yakni menguatkan. Jadi siswa kita ya setelah melakukan kesalahan kita beri penguatan agar murid kita tersebut tidak melakukan kesalahan tersebut. Kemudian berfokusnya pada solusi.
Yang berikutnya tentang pemahaman bersama. Mari kita Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melakukan pemahaman bersama apa yang dimaksud dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama hukuman. Hukuman ini biasanya guru akan memanggil siswa dengan nada tinggi dan memarahi dengan kata-kata yang tidak sesuai. Kemudian murid dihukum guru dengan mengambil sampah dan menyapu seluruh halaman kelas sekolah. Ini contohnya. Kemudian guru bertindak untuk menyakiti fisik dari muridnya, dan perasaan murid biasanya pada saat itu akan langsung merasa sakit hatinya, ya, atau murid merasakan secara langsung. Kemudian yang kedua konsekuensi. Konsekuensi ini guru akan memanggil dan bertanya dengan sopan namun tegas bahwa murid harus mematuhi aturan di sekolah. Kemudian yang berikutnya contohnya, guru meminta murid untuk membaca dan mencatat pelajaran yang tertinggal setelah istirahat dan mengumpulkannya. Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian contoh berikutnya, guru selalu terbuka terhadap segala permasalahan murid dan menghormati diri serta orang lain. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mari kita ingat 5 posisi restitusi. Yang pertama penghukum. Ya, penghukum ini cenderung Bapak Ibu guru, kita lihat pada tampilan layar. Ya, yang pertama penghukum ini guru langsung menyakiti fisik baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan, yakni kata-katanya kasar, tidak sesuai. Kemudian pada proses penghukum ini perasaan siswa secara langsung kita sakiti. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini biasanya menggunakan orang lain untuk membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh murid kita. Contohnya, misalkan ibu tidak enak dengan kepala sekolah, ya, jika kamu melakukan kesalahan tersebut besok jangan diulang lagi, ya, itu contohnya. Kemudian memposisikan diri kita sebagai teman. Jadi posisi yang berikutnya adalah kita selaku guru memposisikan murid-murid kita sebagai teman. Jadi mengajak mereka dalam setiap pembuat keputusan, kemudian berdiskusi, ya, kita selalu bersama mereka. Nah, sehingga tercipta suasana yang aktif, kreatif, dan menyenangkan tentunya. Kemudian yang berikutnya posisi sebagai pemantau. Di sini Bapak Ibu Dewan Guru, kita selaku pemantau, yakni memberikan aturan-aturan yang sudah kita sepakati, yang sudah jelas. Kemudian murid mengetahui aturan tersebut dan melaksanakannya dengan baik. Ya, kemudian untuk tingkatan yang paling tertinggi adalah manajer. Jadi manajer ini kita sudah bisa melepaskan murid-murid kita, kemudian mengarahkan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama tadi, sehingga pelaksanaan di kelas, ya, murid-murid kita telah memahami aturan dan konsekuensinya bagi mereka. Nah, ini manajer ini merupakan posisi restitusi yang tertinggi. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan 5 posisi restitusi dan contoh-contoh kasusnya. Yang pertama untuk penghukum. Penghukum ini biasanya Bapak Ibu Dewan Guru, ya, kita selaku Dewan Guru biasanya ketika siswa kita terlambat, maka kata-kata kita akan kasar. Contohnya seperti ini. Misalkan Dwi, ayo berdiri dan hormat di tiang bendera selama 15 menit. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kata-katanya kasar, kemudian menyakitkan. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Contohnya, Nak, Bapak tidak enak loh sama kepala sekolah kalau kamu sering datang terlambat. Besok jangan telat lagi, ya. Nah, jadi ini contoh pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, ya, posisi sebagai teman. Contohnya, ayo Nak, jangan terlambat lagi, taati aturan, ya. Nah, besok harus lebih baik lagi. Buat Bapak merasa bangga kepadamu. Nah, kemudian yang keempat sebagai pemantau. Hari ini kamu telah melanggar aturan apa, Nak? Nah, apakah kamu tahu konsekuensinya? Nah, jadi ini lebih halus, kemudian bahasanya tidak menyakitkan siswa atau murid kita. Kemudian posisi yang berikutnya adalah manajer, ya. Posisi manajer ini contohnya, Nak, apakah kamu tahu kesalahanmu hari ini? Nah, kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Di posisi manajer ini, guru memberikan nilai-nilai kesepakatan atau nilai-nilai positif yang sudah disepakati, kemudian memberikan pemahaman sehingga murid kita sadar akan dirinya, sadar akan
nilai-nilai kebajikan tersebut, sehingga dia akan memperbaiki dirinya sendiri tanpa adanya paksaan dari kita selaku guru. Nah, demikian 5 posisi restitusi dan contoh kasus yang dapat kita pahami, kemudian nanti dapat kita amalkan bersama di sekolah kita. Upaya kita dalam membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu biasanya berupa pertanyaan. Bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita, ya anak ya, di kelas nanti kalian akan mengenal tentang keyakinan kelas. Yang pertama berupa pertanyaan yang bersifat universal, ya. Contohnya, apakah yang kalian inginkan di kelas kita? Yang pertama, Bapak Ibu, misalkan masuk tepat waktu. Yang kedua, tidak mencoret-coret dinding, seperti itu. Jadi masih bersifat universal. Kemudian dibuat lebih abstrak dari peraturan, ya, karena ini merupakan keyakinan, jadi dibuat lebih abstrak agar mereka lebih mengerti. Contohnya tadi, tidak mencoret-coret dinding, kemudian masuk tepat waktu, tidak boleh membawa handphone di kelas. Nah, jadi sifatnya masih abstrak dari peraturan. Kemudian hanya disampaikan poin-poin penting saja agar mudah dipahami. Ya, kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing, kemudian dibuat bersama-sama di kelas bersama murid-murid kita. Yang terakhir, dibuat dalam bentuk yang menarik dan berwarna, biasanya menggunakan kertas kertas tempelan yang berwarna tentunya. Kemudian yang terakhir, setiap anak diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing, sehingga betul-betul keyakinan kelas itu dibuat bersama murid dan gurunya di kelas. Nah, ini aksi nyata yang telah saya lakukan di kelas saya. Yang pertama, Bapak Ibu guru, saya menanyakan keyakinan-keyakinan apa saja yang akan mereka buat. Kemudian mereka membuat keyakinan tersebut dengan pendapat mereka masing-masing, kemudian menempelkannya pada karton, ya, menempelkan, seluruh siswa menempelkan pada karton, kemudian nanti kita pasang atau dipajang di depan kelas. Nah, ya, seperti yang terlihat, saya telah memajang kesepakatan atau aturan kelas untuk jadi keyakinan bersama dengan melakukan diskusi tentang kesepakatan atau aturan kelas tersebut. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Ya, segitiga restitusi itu adalah cara yang kita buat untuk menstabilkan, ya, perilaku dari murid kita. Yang pertama, pada segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas, ya. Jadi guru terlebih dahulu menstabilkan identitas murid ketika terjadi permasalahan, ya. Contohnya ketika murid kita sedang berkelahi, maka kita tidak boleh langsung mendamaikan, harus kita tanyakan dulu apa motivasi dari mereka berkelahi tersebut. Contohnya menanyakan, mengapa kamu berkelahi? Buku saya disobek teman saya, Pak. Kalau begitu, itu tentu saja bukan hal yang dibenarkan atau salah. Ya, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, jadi setiap tindakan memiliki berbagai alasan. Ya, kenapa kamu merobek buku temanmu? Oh iya Pak, saya tadi mau pinjam, cuma dia menarik bukunya sehingga bukunya sobek Pak, mohon maaf Pak. Nah, jadi itu validasi tindakan, artinya kita memvalidasi tindakan yang telah dibuat oleh anak kita, anak murid kita, sehingga kita bisa mengetahui apa tindakan yang dilakukan tersebut. Kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan. Jadi semua manusia memiliki motivasi internal, ya, untuk melakukan keyakinan yang dibuat tersebut. Jadi dalam menanyakan keyakinan, guru bisa menanyakan apa saja hal-hal positif, ya, yang dapat ditangkap oleh si murid tersebut, sehingga si murid menjadi mengetahui apa perbuatan yang salah yang telah dilakukannya. Ya, ini ada contoh kasus penerapan segitiga restitusi di kelas, ya. Contohnya ada 2 orang murid yang berkelahi, dan
Saya selaku guru telah pertama menstabilkan identitas mereka dengan menanyakan kesalahannya, kemudian memvalidasi apa sih perbuatan yang telah mereka lakukan, kemudian menanyakan keyakinan soal hal-hal baik apa yang sepatutnya mereka lakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi cara kita untuk menangani kasus ini lebih baik menggunakan cara segitiga restitusi. Baik, demikian Bapak Ibu serta anak-anak sekalian tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa saja manfaat dari desiminasi hari ini tentang budaya positif di sekolah kita, Pak? Terima kasih Pak Haryanto. Yang pertama, mengucapkan banyak terima kasih dengan program pemerintah ini masuk dalam program CDP maupun di pendidikan nasional. Alhamdulillah pada hari ini saya perhatikan bersama kawan-kawan menyampaikan presentasi hal-hal yang sudah dilaksanakan. Pada siaganya memang benar. Yang pertama tentunya saya berterima kasih kepada pendamping guru penggerak, kemudian kepada fasilitator yang sudah membina dan mendampingi Pak Hadi selama menjadi guru penggerak nasional ini. Itu yang dapat disampaikan kepada yang memiliki perbuatan. Kemudian saya merasa bangga dan merasa senang sekali adanya pemaparan Pak Haryanto yang tadi temanya adalah budaya disiplin sekolah. Tentunya kita menyadari bahwa guru adalah seorang fasilitator, kemudian guru adalah bukan kepala sekolah saja sebagai manajerial. Ternyata dalam pembelajaran CDP saya baru sadar bahwa guru adalah merupakan seseorang yang menjadi narasumber, juga seorang fasilitator, juga seorang pendesain di ranah kurikulum mereka belajar. Terlebih saya terbangkit motivasi saya dengan membaca dan menyimak dan memperhatikan penjelasan Bapak tadi tentang nuansa bahwa pendidikan kurikulum mereka belajar itu berpusat kepada siswa. Nah, dengan desainer Pak Haryanto, dengan adanya hal yang sudah dilaksanakan Pak Haryanto, dengan pementasan yang sudah berlaku di kelas Bapak, semoga dengan apa yang dipaparkan Bapak tadi bisa dibiarkan dan bisa dilaksanakan oleh kawan-kawannya, terutama wali kelas yang lain, kelas 1 sampai kelas 6 juga kepada guru bidang studi, sehingga menjadikan sekolah itu 203 ini sekolah yang bermutu, sekolah yang memiliki karakter anak yang bagus. Karena tema Bapak tadi saya lihat tadi di dimensi berapa tadi menjelaskan bahwa kita itu mencoba menggali karakter siswa itu belajar dari kesalahan siswa. Bagaimana kita seorang desainer, bagaimana kita seorang fasilitator akan memasukkan ke ruangan itu tujuan materi Pak Hari tadi itu cukup bagus sekali Pak. Saya terima kasih. Semoga dengan Bapak masuk di GGP ini dapat diterapkan dan dapat menjadikan siswa-siswa kita khususnya di SD Ratapijang tempat kita bernaung, tempat kita tugas sehari-hari, dan juga dapat diimplementasikan juga dengan sekolah-sekolah lain. Terutama semoga juga kawan-kawan peserta hari ini tadi, baik dari dalam guru yang tadinya juga hadir, juga ada beberapa mahasiswa juga kita libatkan. Mudah-mudahan ini kita kolaborasi antara Pak Hadi sebagai yang pertama utusan sekolah SD 200 yang menjadi CDP ini dapat dibiaskan dan dapat membiaskan kiranya kepada kawan-kawan yang lain, dapat menarik satu intisari dan dapat membuahkan sebuah penjelmaan kurikulum mereka belajar melalui terbitnya atau jadinya Pak Hadi guru penggerak yang pertama. Mudah-mudahan harapan saya sih di SD 203 kawan-kawan saya dengan guru dari SD 203 bisa selaras dan seimbang dan bisa menyusul jejak Pak Hadi menjadi guru penggerak nasional. Itu saja Pak kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Amir. Mudah-mudahan budaya positif di sekolah kita akan lebih baik lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Akan saya jelaskan yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Tentunya kita selaku manusia ya memiliki beberapa kebutuhan dasar ya, baik itu primer, sekunder ya. Contohnya kita butuh makan ya, kemudian kita butuh untuk berpakaian dengan baik. Nah, ini merupakan kebutuhan kita yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Tentu saja siapapun manusianya, kita semua yang ada di sekolah ya, ini sangat butuh rasa kasih sayang. Sehingga apabila salah satu dari kita, Bapak Ibu Dewan Guru bermasalah, maka Bapak Ibu Dewan Guru dapat berkolaborasi dengan teman lainnya untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut dengan baik, atau bisa menyampaikannya dengan Bapak Kepala Sekolah untuk dapat diberikan solusi yang terbaik. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Kemudian kebebasan. Setiap manusia ya ingin mempunyai atau memiliki rasa kebebasan. Kebebasan ini berarti kita bebas melaksanakan aktivitas kita tanpa gangguan dari luar, sehingga kita aman dalam menjalankan aktivitas kita selaku guru. Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan. Yang maksud penguasaan ini adalah Bapak Ibu Guru menginginkan dirinya ya berkuasa di kelasnya. Contohnya berkuasa di kelas itu bagaimana? Bapak Ibu Guru dapat memanage kelasnya, sehingga di kelas tersebut Bapak Ibu Guru merasa dihargai, kemudian Bapak Ibu Guru merasa memiliki power, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan di kelas dapat terlaksana dengan baik dan anak dapat senang mengikuti pelajaran yang Bapak Ibu dan Guru sampaikan. Ya, kesenangan ini macam-macam ya. Contohnya saja kita di sekolah menyapa kepala sekolah, kemudian kita bercengkrama dengan teman-teman guru. Nah, itu merupakan bagian dari kesenangan. Kemudian kita bertemu dengan murid-murid kita. Nah, itu bagian dari kesenangan. Bapak Ibu Guru, yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, yakni disebut juga segitiga restitusi ya. Yang pertama, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tingkatan motivasi yang dengan perilaku yang paling rendah. Karena murid akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Maksudnya bagaimana? Yang pertama, ya, pada zaman dulu, ya, banyak sekali Bapak Ibu Dewan Guru yang menerapkan hukuman ini di sekolah. Contohnya, ketika siswa tidak mengerjakan PR, maka siswa tersebut biasanya akan maju ke depan kelasnya, kemudian dengan mengangkat kaki sebelah, kemudian tangan di atas telinga, kemudian seperti itu akan bertahan, misalkan Bapak Ibu Guru memberikan hukumannya 10 atau 20 menit. Nah, ini merupakan hukuman. Untuk menghindari hukuman ini, maka anak-anak biasanya takut, khawatir, sehingga mereka tidak melakukannya. Nah, ini teori motivasi yang pertama. Kemudian teori yang kedua adalah untuk penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, jadi dia melakukannya, motivasinya tentunya lebih baik setingkat dari dari yang pertama. Jadi murid akan berperilaku agar mendapatkan penghargaan. Contohnya, jadi murid itu ingin mendapatkan juara 1 hanya karena dia menginginkan diberikannya hadiah, misalkan buku dan lain sebagainya. Untuk itu di kurikulum Merdeka Belajar ini kita tidak boleh lagi Bapak Ibu Guru seperti itu ya. Kita harus sama-sama memperlakukan murid secara adil, sehingga di kurikulum Merdeka ini murid dapat belajar dengan senang, nyaman ya. Kemudian yang berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi ini, murid akan bertanya, akan menjadi seperti apa jika saya melakukannya. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Baik, lanjut. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, yang pertama, hukuman. Hukuman itu yang pertama cenderung menyakitkan Bapak Ibu. Ciri-ciri hukuman itu cenderung menyakitkan. Contohnya tadi, murid kita tidak terlambat masuk ke sekolah, maka kita menghukum murid kita di depan tiang bendera
selama 1 jam atau 2 jam dengan menghormat bendera, itu merupakan hukuman. Ya, hukuman ini yang pertama ciri-cirinya cenderung menyakitkan. Kedua, tentu saja murid kita tidak akan merasanya nyaman. Kemudian bersifat memaksakan kehendak kita kepada murid. Kemudian murid jadi penakut, murid merasa rendah diri, kemudian murid cenderung tidak terbuka terhadap masalahnya atau close minded. Kemudian yang kedua, teori penghargaan. Yang kedua ini sangat tidak efektif dalam jangka panjang. Ya, kemudian murid menjadi tidak kreatif. Ya, contohnya tadi dia mendapatkan juara 1, jadi karena dia ingin mendapatkan hadiah, jadi dia motivasinya hanya untuk mendapatkan hadiah. Jadi dia tidak kreatif. Kemudian melemahkan hubungan, ya. Kemudian menimbulkan rasa iri dan persaingan yang tidak sehat biasanya. Lanjut. Kemudian yang berikutnya ada konsekuensi, ya, yaitu penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek ciri-cirinya. Kemudian murid dan anak dibuat tidak nyaman. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian murid menghormati aturan, waktu untuk merenungi kesalahan hilang. Maksudnya bagaimana? Pertama, biasanya konsekuensi ini diciptakan, ya, agar memberikan penguatan terhadap murid. Contohnya begini, ketika kita belajar, ya, kita sudah membuat kesepakatan di kelas bahwa setiap anak yang tidak masuk tepat waktu, maka dia akan mencatat pelajaran pada saat istirahat. Nah, jadi konsekuensi ini diberikan apabila anak tersebut tidak masuk tepat waktu. Jadi dia mencatat, ya, pelajaran pada saat jam istirahat. Nah, ini memang murid tidak nyaman untuk sesaat, tetapi dia lama-lama akan menjadi baik nanti, dan kebiasaan ini akan menjadi baik apabila dilanjutkan sehingga murid tersebut tidak akan melakukannya lagi. Itu teori konsekuensi, ya. Kemudian murid tentu saja menghormati aturan yang sudah ditetapkan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Cirinya adalah fokus pada pemecahan permasalahan dalam jangka panjang, ya. Kemudian murid bertanggung jawab pada perilakunya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid sangat semangat memperbaiki diri, murid memegang kontrol atas dirinya dan melemahkan hubungan. Ya, pada restitusi ini, yang dimaksud restitusi ini tadi yang disampaikan di awal adalah segitiga restitusi. Yang pertama, fokus pada pemecahan permasalahan dalam jangka panjang. Jadi, contohnya begini Bapak Ibu Guru, murid kita melakukan kesalahan dengan datang terlambat, maka kita selaku guru, ya, kita panggil, kemudian kita tanya dengan baik apa yang menyebabkan sehingga dia terlambat, kemudian kita memberikan solusi sehingga nanti si murid ini merasa dihargai, sehingga pada keesokan harinya murid tersebut tidak akan terlambat lagi, seperti itu. Lanjut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap permasalahannya, kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Chelsom Gosen 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ciri-ciri restitusi. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri murid tersebut. Kemudian restitusi sendiri mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik bagi murid kita untuk merefleksi dirinya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakannya. Restitusi juga menguatkan, dan fokusnya yang paling penting Bapak Ibu Guru adalah solusi. Lanjut aja. Baik, Bapak Ibu Guru, kita akan memahami tentang
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih bedanya? Ya. Yang pertama, Bapak Ibu guru, hukuman. Hukuman ini contohnya seperti ini. Guru akan memanggil siswa dengan nada tinggi-tinggi dan marahnya dengan kata-kata yang tidak sesuai. Misalkan, Arif, kesini. Ya. Kenapa kamu terlambat? Kamu tahu tidak? Ini jam berapa? Nah, itu contoh dari hukuman. Ya. Kemudian murid dihukum guru dengan mengambil sampah dan menyapu seluruh halaman sekolah. Contohnya tadi setelah kita balik, Arif, kamu lihat di depan banyak sampah. Silakan punguti sampah tersebut, ya. Kemudian masukkan kotak sampah. Nah, ini termasuk jenis hukuman Bapak Ibu guru. Jadi ini tidak boleh lagi kita lakukan. Kemudian guru bertindak untuk menyakiti fisik langsung, ya, dan perasaan murid secara langsung. Jadi murid ini merasa tersakiti baik fisiknya, kemudian perasaannya, sehingga nanti akan permanen Bapak Ibu guru. Ya, jadi hukuman ini tidak boleh kita terapkan lagi di sekolah, apalagi sekolah kita sekolah penggerak. Kemudian yang berikutnya kita akan membedakan hukuman dengan konsekuensi. Nah, apa sih bedanya? Yang pertama, untuk konsekuensi, contohnya adalah guru akan memanggil dan bertanya dengan sopan namun tegas, ya, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Bahwa murid harus mematuhi aturan di sekolah. Contohnya, Nak Arif, Bapak bisa bicara dengan Nak Arif, kenapa ya hari ini Nak Arif terlambat sekolah? Seharusnya kan kita masuk 7.30. Kenapa ya kita masuk jam 8? Nah, Nak Arif kira-kira hari ini ada kesalahan tidak? Oh iya Pak, saya tadi di rumah sebetulnya mau berangkat pagi, tapi adik saya cengeng Pak, jadi saya disuruh ibu untuk membantu menenangkan adik saya. Nah, baiklah, kalau begitu besok Arif tidak boleh terlambat lagi ya Nak ya. Nah, itu merupakan konsekuensi. Hari ini Arif silahkan mencatat pelajaran yang sudah Bapak jelaskan tadi setelah istirahat ya Nak. Baik Pak. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu guru. Guru meminta murid untuk membaca, mencatat pelajaran yang tertinggal setelah istirahat dan mengumpulkannya. Nah, berbeda ya antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau tadi hukuman kita langsung memberikan, ya, memaksakan diri kita kepada murid apa yang kita inginkan, ya. Kalau konsekuensi ini kita sudah sepakati, dibuat aturan, kemudian kita sampaikan sesuai aturan secara tegas. Nah, kemudian kita akan membedakan konsekuensi dengan restitusi. Apa sih bedanya? Contohnya nih, guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian guru selalu terbuka terhadap segala permasalahan dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Maksudnya bagaimana? Ya, ini bisa diterapkan baik pada murid atau pada kita sendiri selaku guru. Segitiga restitusi tadi yang menyampaikan bahwa dia adalah solusi baik bagi murid ataupun bagi guru. Contohnya bagaimana? Ketika murid kita terlambat, maka guru ini akan menanyakan ke murid, kita panggil dengan baik, ya. Nah Arif, Bapak bisa bicara dengan Arif. Baik Pak. Nah Arif, apa sih yang menjadi permasalahannya sehingga Nak Arif hari ini terlambat datang ke sekolah? Oh iya Pak, tadi saya sebetulnya tidak mau terlambat Pak, tapi adik saya menangis, saya diminta untuk menenangkan. Oh baik. Nah Arif tahu tidak kalau kita masuknya jam pukul 7.30? Iya Pak. Nah seharusnya Nak Arif hari ini masuk pukul 7.30 ya. Nah besok Nak Arif harus ikuti aturan sekolah ya. Oh baik Pak. Terus bagaimana Pak kalau adik saya menangis? Begini, kalau adiknya menangis, ya minta ibu untuk menenangkan. Nah Arif tetap berpakaian dan tetap melanjutkan untuk berangkat ke sekolah. Seperti itu dan Arif ya. Oh iya Pak. Nah jadi ini beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi pada restitusi ini anaknya sudah, murid kita sudah menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Ya, kalau pada konsekuensi dia masih mengikuti aturan. Ya. Kemudian pada hukuman, murid ini terpaksa melakukan karena takut dengan hukuman yang akan diberikan. Lanjut Pak Ibu. Baik, kita ingat kembali Bapak Ibu Dewan Guru, ya. 5 posisi restitusi yang pertama adalah penghukum.
yang tadi saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu guru, untuk kita selaku Dewan Guru, kita tinggalkan penghukum ini. Baik, perhatikan, kita lihat gambar itu. Ya, biasanya guru penghukum ini sifatnya yang pertama, dia galak. Ya, contohnya tadi, Arif, sini. Ya, kenapa kamu terlambat? Ya, jadi anaknya nunduk, kemudian merasa rendah diri, kemudian merasa tidak dihargai, kemudian anak tersebut enggan untuk menyampaikan permasalahannya. Jadi ini mohon Bapak Ibu Dewan Guru ditinggalkan. Kemudian posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ini contohnya begini Bapak Ibu Guru. Ya, nah Arif, pagi ini kenapa terlambat? Ibu malu loh sama kepala sekolah. Ibu nggak enak banget sama bapak kepala sekolah. Karena kamu terlambat. Jadi kalau kamu terlambat lagi, ibu takut sekali dimarahin kepala sekolah. Ya, ciri-cirinya adalah ya disampaikan dengan lembut, sopan, namun dia masih menyalahkan si anak dengan ya menyampaikan perantara orang lain. Contohnya dia mengaitkan dengan kepala sekolah, ibu tidak enak kalau kamu terlambat, nanti kepala sekolah marah. Ya, nah itu anak-anak nanti akan cenderung merasa bersalah dan dia pun akan enggan untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Ini Bapak Ibu Guru mohon ditinggalkan yang cara kita memposisikan diri selaku pembuat merasa bersalah. Nah, jadi diusahakan Bapak Ibu Guru kalau ada anak yang bermasalah, Bapak Ibu tidak melibatkan orang lain. Ya, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Dewan Guru yang ketiga ini sudah lebih baik ya menjadi teman. Menjadi teman di sini Bapak Ibu Guru bukan menjadi teman seperti biasa, tetapi Bapak Ibu Guru berkolaborasi, kemudian memfasilitasi, kemudian memberikan arahan ya kepada anak atau murid-murid kita. Contohnya ketika mereka ada pekerjaan nih, nah kemudian guru ini seperti mereka. Nah ini loh, ibu ini maunya begini nih, ya kita pasang nih. Ayo kita pasang. Bu, tidak begitu Bu. Oh ya udah, bagaimana baiknya? Nah seperti itu. Jadi kita mendekatkan diri dengan murid kita, ya menjadikan diri kita teman dari murid-murid kita. Kemudian yang berikutnya, posisi yang berikutnya adalah pemantau, ya seperti di gambar, ya pemantau ini posisi yang sudah agak baik dari teman. Jadi guru sudah menerapkan aturan yang sudah disepakati. Misalkan pada saat melaksanakan ujian, ya guru tidak boleh memberitahu, ya guru tersebut hanya memantau kegiatan selama pelaksanaan dengan tegas. Kemudian apabila ada murid yang bertanya, Bu, nilai saya maaf soal nomor 1 saya kurang paham Bu. Oh begini nak, coba ibu lihat. Yang mana nak? Oh ini, coba ibu bacakan. Ya nanti kalian coba untuk menjawabnya dengan baik. Nah seperti itu. Kemudian pada posisi yang lainnya, posisi yang terbaik Bapak Ibu Dewan Guru, jadi posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini posisi yang tertinggi, ya. Yang mana Bapak Ibu Dewan Guru menempatkan diri kita sudah sebagai manajer bagi murid kita, yaitu kita membimbing, memfasilitasi anak kita, kemudian memberikan arahan, memberikan masukan, memberikan solusi, sehingga murid kita dapat belajar dengan tenang dan baik, ya. Mereka dapat mengikuti pembelajaran yang menyenangkan. Nah ini kita ingat 5 posisi restitusi. Yang pertama penghukum, ini mohon ditinggalkan. Kemudian pembuat merasa bersalah, ini tidak baik, kurang baik. Kemudian menjadi teman, ini sudah lebih baik Bapak Ibu Guru. Ya tentunya kita, karena saya baru beberapa di CGP dan Bapak Ibu Guru saya harap sama dengan saya, kita harus di posisi yang ketiga Bapak Ibu dan Guru. Tidak boleh lagi yang 1 dan kedua. Ya. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu Guru bisa mengembangkan ke posisi pemantau. Ya. Nah, ini sudah yang paling luar biasa. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa mencapai ke posisi 4 dan 5. Insya Allah sekarang kita bisa ketiga, Bapak Ibu Guru ya. Lanjut. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Haji, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Haji. Program CGP Angkatan 7. Stop dulu kayaknya. Satu minggu satu kali nanti kita ada pembahasan bagaimana membahas apapun
terkait dengan murid itu dalam forum bulan tadi. Kemudian yang berikutnya luar biasa Pak Hadi, evaluasinya adalah mungkin yang pertama penulisan saja Kak Hadi dalam PPT ya, karena tadi banyak sekali yang slip Pak ya, mungkin karena itu loncat-loncat gitu ya. Yang berikutnya kami bisa mengetahui bagaimana membedakan antara hukuman, kemudian restitusi dan konsekuensi dan restitusi tadi ya. Yang mana tadi? Nah ini. Ya. Saya kemarin terakhir masih memberikan hukuman terhadap siswa yang tidak berseragam, tapi hukumannya adalah memungut sampah di lingkungan. Berarti nanti ke depan kami sebagai guru di sini tahu mana itu yang hukuman yang harus diterapkan, kemudian konsekuensinya apa, dan sebagai restitusinya itu apa. Dengan adanya CGP ini mudah-mudahan kami bisa tahu dan lebih memahami tentang bagaimana pelaksanaannya untuk di sekolah kita ini. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah bagaimana dari diri kita mengetahui kelemahan kita sebagai guru gitu. Jadi nantinya kita akan tahu bagaimana menjalankan aktivitas kita sebagai guru dan menerapkan kepada murid atau peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Andi ya. Jadi yang pertama tadi penerapan budaya positif di sekolah, kemudian bagaimana sih ya cara kita mengetahui apa tadi Pak Andi? Ini tahapan pembuatan taman ya. Dulu ya. Siap. Sudah? Ya, hari ini kita mau membuat pakan untuk taman kita dari plastik ya. Kita manfaatkan plastik yang tidak pakai lagi. Buat bikin taman. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hari ini di kelas 4 kita praktik untuk materi IPAS kelas 4. Hari ini praktik tentang transformasi energi. Jadi hari ini mulai kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap menggunting kertas sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Kemudian kelas 2, kelompok 2, kelompok 2 sudah mulai membuat pola. Sedangkan kelompok 3 sudah mulai menggunting polanya. Kelompok 4, kita lihat kelompok 4. Kelompok 4 sudah selesai ya. Ya, kelompok 4 sedang membuat pola. Kelompok 5 persiapannya sudah selesai, tinggal pembuatan pola spiral. Oke, baik, nanti kita lanjutkan ke tahapan yang berikutnya.
Kita amati ya selama kurang lebih 10 menit apa yang terjadi coba. Ada yang bisa jawab? Ayo. Ya. Oke, baik. Kertas spiralnya akan apa tadi? Coba amati. Nah, apa yang terjadi pada kertas spiralnya? Ayo. Coba siapa yang bisa menjawab? Coba apa yang terjadi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada penjelasan tentang kewirausahaan. Yang pertama tadi tentang pengertian wirausaha, yang kemudian yang kedua cara kita berwirausaha. Yang pertama adalah butuh permodalan, kemudian usahanya apa, kemudian target pemasarannya di mana, bagaimana, kemudian dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya adalah target pencapaian bisnisnya. Ya, kalian kan mau wirausaha nih. Wirausaha itu menghasilkan uang, kemudian kesenangan dan lain sebagainya. Yang penting wirausaha itu ada profitnya, keuntungan. Kemudian yang terakhir adalah pada jenis wirausaha ada promosi, ya, atau cara mengenalkan produk kita baik dengan teman kita, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah sampai ke bagian pemasaran. Oke, sudah jelas ya. Nah, hari ini kita telah belajar tentang kewirausahaan, ya. Nah, tema untuk pembelajaran proyek kita di semester genap ini adalah kewirausahaan. Oke, menyenangkan pembelajarannya? Oke. Sekarang kami mau tanya, siapa nih yang mau bisnis toge? Ayo, lihat. Teknik kangkung, ayo kangkung. Oke. Kemudian jamur. Jamur banyak minatnya. Kemudian bisnis tempe. Oke. Kemudian bisnis apa ya? Selain kangkung, bayam. Oke, semuanya pengen jadi pengusaha tidak? Nanti setelah besar kalian jadi pengusaha di rumah sendiri dan juga bisa jadi pengusaha yang besar. Oke, setuju ya? Oke. Boleh, jadi bos pete boleh, atau bos pete juga boleh ya. Oke, tepuk semangat. Oke, baik. Nah, mari kita mulai SBT-nya ya. 1, 2, 3. Tangan dipinggang, digoyang ke kanan, digoyang ke kiri. Pinggul digoyang ke kanan, digoyang ke kiri. Pinggul digoyang, lompat, melompat ke depan, lompat ke belakang. Tepuk semangat. Wabarakatuh. Hari ini di kelas 4 kita masih pelajaran matematika. Hari ini anak kelas 4 akan mengurangkan bilangan. Oke, siap? 1, 2, 3. Geser kalah. Oke. Salah semua. 2 kurang 2 kan 0. Terus 3 kurang 2 salah semua. Geser. Yang kalah keluar. Siap? Ayo, siap. 1, 2, 3. Salah semua. Ayo. Ya, betul. Terus kalau betul terus. Tunggu yang kalah. Kalah, geser. Siap, terus. Ayo.
Geser, kalah. Terus. Kalah. Maju, ayo. Ayo. Ya. Geser. Terus. Kalau benar terus. Ayo. Geser, yang kalah geser. Ya, betul, terus. Terus. Marsha dulu geser, kalah, geser. Ayo. Terus. Kalah, Randy kalah. Ayo. Ya, siapa yang menang? Terus masih. Geser. Siapa yang menang?